Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada minggu lalu, yakni mengenai the layer of transport. Baik, kami membahas mengenai bab 6, yakni lapisan transport. Di sini ada rekan-rekan saya. Pertama ada Fitria Hardianti, kemudian Rizky Sugianto Ramadan, dan saya sendiri Randy Lutfi Prabowo. Selanjutnya, yang pertama yakni transportasi data. Peran lapisan transport adalah bertanggung jawab untuk membangun sesi komunikasi antara dua aplikasi dan mengirimkan data antara keduanya. Lapisan transport menyediakan layanan seperti dukungan aliran data berorientasi koneksi, keandalan, kendali aliran, dan juga kendali aliran, multiplexing. Next, tanggung jawab lapisan transport. Yang pertama, melacak percakapan individu. Dengan melacak setiap percakapan individu yang mengalir di antara aplikasi sumber dan tujuan secara terpisah. Next. Yang kedua, segmentasi data dan menyusun kembali segmen dengan cara membagi data menjadi segmen yang lebih mudah atau lebih kecil agar mudah dikelola dan ditransfer. Kemudian identifikasi aplikasi dengan cara memastikan aplikasi yang menerima data itu datanya diterima benar dan berjalan dengan semestinya. Next. Multiplexing percakapan. Segmentasi data ke dalam potongan yang lebih kecil memungkinkan banyak komunikasi berbeda dari banyak pengguna yang berbeda yang akan disisipkan pada jaringan yang sama. Lapisan transport menambahkan sebuah header yang berisi data biner untuk identifikasi setiap segmen data dan mengaktifkan berbagai protokol lapisan transport untuk melakukan fungsi yang berbeda dalam pengelolaan komunikasi data. Kemudian selanjutnya, keandalan lapisan transport. Lapisan transport juga bertanggung jawab untuk mengelola keandalan. Beberapa aplikasi mungkin tidak memerlukan keandalan. Kebutuhan lapisan transport bervariasi dari aplikasi ke aplikasi. TCP atau IP menyediakan dua protokol lapisan transport, Transmission Control atau TCP dan UDP. Kemudian IP menggunakan protokol transportasi ini untuk memungkinkan host untuk berkomunikasi dan mentransfer data. TCP dianggap protokol lapisan transport yang handal, lengkap fiturnya yang memungkinkan untuk pengiriman konfirmasi paket data. Next. TCP. Transportasi TCP dapat diandalkan karena mendukung konfirmasi pengiriman paket. Ada 3 operasi dasar yang memungkinkan reliabilitas dengan TCP. Yang pertama, penomoran dan pelacakan segmen data yang ditransmisikan dari host ke aplikasi dari aplikasi tertentu. Kemudian acknowledging data yang diterima, kemudian mentransmisi ulang setiap data acknowledge setelah jangka waktu tertentu. Kemudian UDP. Kemudian UDP, beberapa aplikasi tidak memerlukan keandalan. Keandalan menimbulkan beban lebih tambahan dan kemungkinan penundaan dalam transmisi. Kemudian juga menambahkan beban lebih untuk memastikan keandalan untuk beberapa aplikasi agar dapat mengurangi kegunaan aplikasi dan bahkan sampai merugikan. Kemudian jika keandalan tidak diperlukan, UDP adalah protokol transportasi yang lebih baik atau semestinya bisa berjalan dengan sangat baik. UDP menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan data segmen antara aplikasi yang sesuai dengan beban lebih dan pengecekan data yang sangat kecil. Selanjutnya, protokol lapisan transport. TCP menjadi pilihan yang baik jika aplikasi yang segmennya harus tiba di urutan yang sangat spesifik untuk berhasil diproses, kemudian aplikasi yang semua datanya harus sepenuhnya diterima sebelum dianggap berguna, kemudian aplikasi yang memerlukan TCP itu seperti database, web browser, kemudian klien email. Lalu ada UDP. UDP ini akan cocok untuk aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data selama transmisi. Tapi penundaan dalam transmisi tidak dapat diterima kalau tidak dapat diterima. Kemudian aplikasi menggunakan UDP seperti live audio atau video streaming, kemudian voice over IP atau VoIP. Lalu gambaran umum dari TCP dan UDP. Di sini ada fitur-fitur TCP, yakni seperti membangun sebuah session, pengiriman yang andal, lalu pengiriman dengan urutan yang sama, dan yang terakhir kendali air.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Pada Rizky, saya persilakan. Selanjutnya, header TCP. TCP merupakan protokol stateful. TCP menyimpan keadaan sesi komunikasi dengan merekam informasi mana yang telah dikirimkan dan informasi mana yang telah diakui atau acknowledge. Setiap segmen TCP memiliki 20 byte overhead. Di header membungkus data lapisan aplikasi seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Selanjutnya, di sini terdapat gambar-gambar tentang fitur-fitur UDP. Selanjutnya di sini ada header UDP. UDP adalah protokol stateless, baik pengirim atau penerima tidak wajib untuk melacak keadaan sesi komunikasi. Keandalan harus ditangani oleh aplikasi. Aplikasi video dan suara harus cepat memberikan data dan dapat ditolerir kehilangan beberapa data. Aplikasi tersebut sangat cocok untuk UDP. Potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut datagrams. Datagrams ini dikirim baik-baiknya oleh protokol lapisan transport. UDP memiliki overhead rendah yaitu 8 byte. Selanjutnya beberapa percakapan terpisah. Lapisan transport harus memisahkan dan mengelola beberapa komunikasi dan persyaratan transportasi yang berbeda. Aplikasi yang berbeda mengirim dan menerima data melalui jaringan secara bersamaan. Nilai header yang unik memungkinkan TCP dan UDP untuk mengelola beberapa percakapan simultan dengan mengidentifikasi aplikasi ini. Pengidentifikasi unik tersebut adalah nomor port. Nomor port sumber. Yang pertama, nomor port sumber secara dinamis dipilih oleh perangkat pengirim untuk mengidentifikasi percakapan antara dua perangkat. Klien HTTP biasanya mengirimkan beberapa permintaan HTTP ke server web pada saat yang sama. Setiap percakapan HTTP terpisah dilacak berdasarkan port sumber. Port tujuan digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang berjalan di server. Sebuah server dapat menawarkan lebih dari satu layanan pada saat yang sama, menawarkan layanan web pada port 80 dan FTP pada port 21 secara bersamaan. Pasangan soket. Kombinasi dari alamat IP sumber dan nomor port sumber atau alamat IP tujuan dan nomor port tujuan dikenal sebagai soket. Soket digunakan untuk mengidentifikasi server dan layanan yang diminta oleh klien. Dua soket bergabung membentuk sepasang soket. Soket memungkinkan beberapa proses berjalan pada klien dan beberapa koneksi ke sebuah proses server untuk dibedakan dari satu sama lain. Nomor port sumber bertindak sebagai alamat kembali untuk aplikasi peminta. Adalah tugas lapisan transport untuk menyimpan jejak soket yang aktif. Kelompok-kelompok nomor port. Internet Assigned Number Authority atau IANA adalah badan standar yang bertanggung jawab untuk menetapkan berbagai standar pengalamatan termasuk nomor port. Perintah Netstat. Koneksi TCP yang tidak jelas dapat menunjukkan ancaman keamanan utama. Netstat adalah sebuah utilitas jaringan penting yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi aktif dalam sebuah host. Gunakan Netstat untuk melihat protokol yang digunakan, alamat dan nomor port lokal, alamat dan nomor port luar, dan status koneksi. Secara default, perintah Netstat akan berusaha untuk mengganti alamat IP menjadi nama domain dan nomor port untuk aplikasi yang terkenal. Opsi N dapat digunakan untuk menampilkan alamat IP dan nomor port dalam bentuk numerik. TCP dan UDP. Setelah menjelaskan bagian ini, Anda harus dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan terminasi sesi TCP untuk memfasilitasi komunikasi yang ada. Jelaskan bagaimana unit data protokol TCP ditransmisikan dan diakui untuk menjamin pengiriman. Menggambarkan proses klien UDP untuk menjalin komunikasi dengan server. Membandingkan UDP dan TCP. Proses komunikasi TCP. Proses server TCP, setiap proses aplikasi yang berjalan pada server menggunakan nomor port. Server individu tidak dapat memiliki dua layanan ditugaskan untuk nomor port yang sama dalam layanan lapisan transport yang sama. Sebuah aplikasi server aktif ditugaskan ke port tertentu, maka port dianggap terbuka. Setiap permintaan klien masuk ditujukan ke port terbuka, diterima dan diproses oleh aplikasi server terkait ke port tersebut. Ada banyak port dibuka secara bersamaan pada server, satu untuk setiap aplikasi server yang aktif. Pembentukan koneksi TCP. Sebuah koneksi TCP dibentuk dalam 3 langkah. Klien pemrakarsa meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Server mengakui sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Klien pemrakarsa mengakui sesi komunikasi server ke klien. Terminasi
sesi TCP. Tanda TCP FVN digunakan untuk mengakhiri koneksi TCP. Ketika klien tidak memiliki data yang lainnya untuk dikirimkan, ia akan mengirimkan segmen dengan tanda FVN. Server akan mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan FVN untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Server akan mengirimkan FVN ke klien untuk mengakhiri sesi server ke klien. Klien merespon dengan ACK untuk mengakui FVN dari server. Ketika semua segmen telah diakui, sesi ditutup. Analisa jabat tangan 3 langkah TCP. Jabat tangan 3 langkah membuktikan bahwa perangkat tujuan hadir pada jaringan, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan klien, menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membangun sebuah sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Keandalan dan kendali aliran. Keandalan TCP, pengiriman terurut. Segmen TCP menggunakan nomor urut untuk mengidentifikasi secara unik dan mengakui setiap segmen melacak urutan segmen dan menunjukkan bagaimana memasang kembali dan menyusun ulang segmen diterima. Initial sequence number ISN dipilih secara acak selama pengaturan sesi TCP. ISN ini kemudian bertambah sesuai jumlah byte yang ditransmisikan. Proses penerimaan TCP menyimpan data segmen sampai semua data diterima dan digabungkan kembali. Segmen yang belum urut disimpan untuk diproses kemudian. Data hanya dikirimkan ke lapisan aplikasi bila sebelumnya telah diterima dan digabungkan kembali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitria Hadayani. Masih keandalan TCP, yaitu nomor urut dan pengakuan. TCP dirancang untuk mengkonfirmasi bahwa setiap segmen telah mencapai tujuan. Pembentukan sesi TCP memastikan bahwa tujuan tidak hanya terjangkau, tapi juga siap untuk menerima data. Proses TCP pada host tujuan mengakui data yang telah diterima dari sumber aplikasi. TCP memungkinkan untuk pengiriman ulang segmen yang hilang. TCP menjamin semua segmen diurutkan secara benar pada saat diterima. Terminasi sesi TCP memungkinkan untuk kedua pihak secara elok mengakhiri sesi TCP ketika tidak ada data yang ditransfer. Sebuah titik akhir TCP dapat secara tiba-tiba mengakhiri sesi jika perlu atau RST flag. Selanjutnya yaitu data hilang atau transmisi ulang. TCP menyediakan metode pengelolaan segmen hilang. Di antara metode ini adalah mekanisme untuk mengirim ulang segmen data yang tidak diakui. Bisa di next. Selanjutnya kendali alir TCP, ukuran window dan pengakuan. TCP menyediakan mekanisme kendali aliran. Kendali aliran memastikan endpoint TCP dapat menerima dan memproses data secara andal. TCP menangani kendali aliran dengan menyesuaikan laju aliran data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu. Fungsi kontrol aliran TCP bergantung pada 16 bit kolom header TCP yang disebut ukuran Windows. Ukuran Windows adalah jumlah byte yang dapat diterima dan diproses pada satu waktu oleh sebuah sesi perangkat tujuan. TCP sumber dan tujuan setuju pada ukuran window awal ketika sesi TCP dibentuk. Endpoint TCP dapat menyesuaikan ukuran window selama sesi jika diperlukan. Penghindaran kemacetan. Kemacetan jaringan biasanya berakibat adanya paket yang dibuang. Segmen TCP tidak terkirim memicu transmisi ulang. Sumber dapat memperkirakan tingkat tertentu kemacetan jaringan dengan melihat tingkat di mana segmen TCP dikirim tapi tidak diakui. Sumber tersebut dapat mengurangi jumlah byte yang dikirim sebelum menerima pengakuan pada deteksi kemacetan. Sumber itu mengurangi jumlah byte tidak diakui yang dikirim dan bukan ukuran jendela yang ditentukan oleh tujuan. Tujuan biasanya tidak menyadari kemacetan jaringan dan melihat tidak perlu menyarankan ukuran jendela baru. Selanjutnya komunikasi UDP. Overhead rendah UDP melawan keandalan. Menyediakan fungsi lapisan transport dasar, UDP memiliki overhead jauh lebih rendah dibandingkan TCP.
UDP tidak berorientasi, koneksi, dan tidak menawarkan mekanisme pengiriman ulang, pengurutan, dan kendali aliran canggih. Aplikasi yang menggunakan UDP masih dapat menggunakan kehandalan, tetapi harus diimplementasikan dalam lapisan aplikasi. Namun, UDP tidak kalah. UDP dirancang untuk menjadi sederhana dan lebih cepat daripada TCP dengan mengorbankan kehandalan. Selanjutnya, proses server UDP. Aplikasi server berbasis UDP juga mempunyai nomor port terkenal atau terdaftar. Aplikasi dan layanan UDP berjalan pada server menerima permintaan klien UDP. Permintaan yang diterima pada port tertentu akan diteruskan ke aplikasi yang tepat berdasarkan nomor port. Selanjutnya, TCP atau UDP. Aplikasi yang menggunakan TCP. TCP menangani semua tugas yang berhubungan lapisan transport. Hal ini membebaskan aplikasi dari keharusan untuk mengelola setiap tugas-tugas ini. Aplikasi cukup mengirimkan aliran data ke lapisan transport dan menggunakan jasa TCP. Aplikasi yang menggunakan UDP. Ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok untuk UDP. Yang pertama yaitu video dan aplikasi multimedia langsung, aplikasi permintaan dan balasan sederhana, dan aplikasi yang menangani kehandalan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Fitri dan Rizky. Selanjutnya kita melanjutkan ke sesi diskusi. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Bisa langsung on mic atau pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Aku mau nanya ya. Baik, aku kelompok 3 dari kelompok 3 mau sedikit nanya tentang presentasi dari kelompok 6 mengenai multiplexing percakapan tadi. Selain tujuan dari multiplexing percakapan itu tadi kira-kira apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nada atas pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu jawaban untuk Nada, mungkin teman-teman yang masih bingung atau penasaran bisa nanya di kolom chat atau langsung on mic gitu, boleh. Izin menjawab pertanyaan dari Nada. Tujuan dari multiplexing itu sendiri adalah apa aja? Pertanyaannya benar begitu, Nada? Iya. Jadi multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Contohnya dalam elektronik, multiplexing itu mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to analog converter. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Apakah cukup jawabannya? Cukup jelas, makasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Nada atas pertanyaannya dan
Fitriah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nggak ada lagi pertanyaannya di kolom chat juga nggak ada, yang tadi on mic juga nggak ada. Kita cukupkan aja presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, makasih juga. Izin live ya.